Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Sustian. Dalam video kita kali ini, kita akan membahas tentang pengisian SPT tahunan khususnya untuk orang pribadi dengan menggunakan form terbaru ya, khususnya bagi Anda yang orang pribadi yang pekerjaannya atau usahanya adalah UMKM dengan batasan 500 juta. Kita tahu ya bahwa mulai tahun 2022 untuk UMKM orang pribadi itu mendapatkan fasilitas pengurang ya atau PTKP khusus untuk UMKM adalah sebesar 500 juta rupiah selama 1 tahun. Dan ini apa namanya per tahun ya. Jadi misalkan katakanlah omset saya misalkan di bawah 500 juta, 2022 misalkan di bawah ya katakanlah 400 juta gitu ya. Maka selama setahun penuh dari Januari sampai Desember berarti saya tidak perlu membayar pajak UMKM. Kemudian tahun 2023 sekarang katakanlah nanti misalkan sampai dengan Desember omsetnya juga masih di bawah 500 misalkan, maka ya sudah berarti tahun tersebut itu tidak kena pajak. Tapi kalau misalkan di tahun ini ya tahun 2023 itu omset kita mencapai katakanlah 600 juta misalkan, maka kita cukup bayar selisihnya saja. 600 dikurangi 500 juta. Artinya kita cukup bayar 0,5% dari 100 juta itu saja. Jadi sangat simpel, mudah, dan eh, cukup membantu ya bagi Anda khususnya untuk UMKM. Nah, kemudian kalau di video sebelumnya itu adalah solusi sementara ya untuk melaporkan SPT tahunan bagi Anda pemilik usaha UMKM. Nah, kali ini karena kemarin sudah ada update terbaru terkait dengan e-form DJP ya, e-form PDF untuk yang formulir 1770 terkait dengan UMKM. Nah, silakan disimak pembahasannya berikut ini. Oke, jadi di sini ini adalah tampilan. Jadi kita pertama kali adalah kita harus buka dulu ya situsnya DJP. Alamatnya itu adalah di pajak.go.id ya. Di sini alamatnya. Kemudian untuk bisa mengakses DJP online, itu kita tinggal login saja di sini. Nah, kalau sudah login seperti ini, tinggal kita kalau sudah apa ya, kalau sudah tampilan seperti ini ya, tampilan DJP online, itu tinggal kita login saja menggunakan nomor KTP ataupun nomor NPWP kita ya. Jadi ini juga ada pop-up, silakan lakukan pemadanan NIK atau NPWP kita ya. Jadi ini fungsinya apa? Jadi biar ketika nanti eh, apa ketika nanti sudah berubah ya, ketika nanti di tahun 2024 nanti ketika NPWP itu atau NIK itu menjadi NPWP, maka ketika nanti kita mau login ke DJP online, ketika kita mau bayar pajak dan sebagainya, cukup menggunakan nomor KTP kita saja. Jadi tidak perlu menggunakan nomor NPWP lagi. Gitu. Makanya sekarang silakan segera lakukan pemadanan NIK atau NIK dan NPWP ini. Syaratnya juga cukup mudah, sudah ada tutorialnya juga dari situs resmi maupun dari di channel saya ya. Jadi silakan aja dilakukan. Cukup apa syaratnya adalah cukup NPWP, kemudian KTP serta mungkin kartu keluarga ya untuk pemadanan keluarga kita seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke login di sini. Jadi untuk loginnya sendiri tadi ya bisa menggunakan NIK atau NPWP bagi yang sudah divalidasi. Tapi kalau yang belum ya silakan gunakan NPWP terlebih dahulu ya. Tapi kalau misalkan Pak saya belum pernah masuk DJP online misalkan, saya belum pernah registrasi misalkan, Anda cukup daftar di sini. Kemudian setelah itu tinggal masukkan NPWP dan juga nomor EVIN-nya ya. Nah, nomor EVIN ini adalah nomor EVIN yang akan kita pakai untuk membuka pintu ya. Jadi membuka pintu DJP online gitu. Jadi cara cara untuk meminta EVIN gimana itu sudah ada di channel YouTube saya juga. Jadi silakan bisa langsung datang ke KPP manapun ya, ke kantor pajak manapun untuk meminta nomor EVIN ya, untuk mengaktifasi maupun bagi yang lupa ya silakan cek lagi di emailnya atau bisa telepon ke kering pajak ya 1500 200. Oke, itu bagi yang belum pernah registrasi sama sekali atau bagi yang mau mendaftar gitu ya gitu. Nah,
Kemudian kita mau daftar dulu, kita mau apa namanya? Kita mau login dulu. Oke, ini adalah kalau sudah berhasil login ya. Jadi kalau ini sudah berhasil login, tampilannya seperti ini untuk DJP online-nya. Jadi ada beberapa menu, informasi, profil, bayar, lapor, dan layanan. Nah, saat ini kan kita mau mempelajari atau tutorial bagaimana cara lapor SPT tahunan ya. Maka kita langsung aja ke menu profile, sorry, ke menu lapor di sini. Ke menu lapor, kemudian silakan karena kita masuknya adalah UMKM ya, PPH orang pribadi UMKM, maka silakan pilih yang e-form di sini. Oke, kalau sudah berhasil masuk ke e-form tadi ya, nah di sini untuk e-form sendiri ada 3 menu, arsip SPT, buat SPT, dan juga unduh Adobe Reader ya. Nah, kalau sebelumnya sudah pernah mengisi dan sudah pernah mendownload serta menginstalasi Adobe Reader, maka ini tidak perlu kita unduh lagi ya, jadi cukup sekali aja. Kemudian arsip SPT ini adalah arsip di mana laporan-laporan SPT kita itu diarsipkan ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau buat SPT berarti ya kita mau buat SPT baru ya, tahun pajak 2022 sekarang. Nah, tinggal di sini ada pertanyaan, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Tadi ya, karena kita adalah UMKM, maka silakan pilih ya di sini. Pilih ya, kemudian langsung masuk ke kita klik saja e-form SPT tahunan orang pribadi ya, formulir 1770 ya. Karena untuk orang pribadi yang bukan karyawan itu silakan pilihnya yang 1770. Nah, di sini ada tahun pajaknya, kita bisa pilih ya. Untuk tahun pajak terakhir berarti tahun pajak 2022 ya. Karena SPT tahunan itu biasanya dilaporkan setelah tahun pajak berakhir. Tahun pajak itu normalnya adalah sama dengan tahun kalender ya. Jadi misalkan tahun 2022, ya berarti kita bisa lapor setelah berakhirnya tahun 2022. Jadi setelah tanggal 31 Desember 2022, maka di 1 Januari sampai nanti di tanggal 31 Maret itu adalah batas pelaporannya ya. Jadi kita dikasih waktu selama 3 bulan sampai dengan nanti 31 Maret 2023 itu adalah batas pelaporan SPT tahunan PPH orang pribadi. Nah, jadi kita pilih yang tahun 2022 ini, kemudian kita bisa pilih normal. Pembetulan itu adalah kalau misalkan ternyata kita sudah pernah lapor yang normalnya, tapi kemudian katakanlah ada yang kelewatan gitu ya. Misalkan ada, oh harta saya belum saya laporkan nih yang ini gitu. Misalkan ada satu rumah atau ada satu kendaraan yang belum saya laporkan. Nah, ketika SPT sebelumnya itu sudah pernah dilaporkan, maka kita bisa pilih yang pembetulan di sini. Jadi tinggal kita isi yang selisihnya saja atau yang sisanya aja misalkan. Atau misalkan katakanlah ada penghasilan yang belum kita laporkan. Katakanlah di normalnya itu masih lapor nihil misalkan. Tapi kemudian setelah dihitung ulang, oh ternyata masih ada nih penghasilan lain yang belum dikenakan pajak misalkan. Nah, itu silakan dilakukan pembetulan saja. Berhubung kita pertama kali lapor, maka kita pilihnya yang normal di sini. Kemudian kalau pembetulan berarti ada ininya ya, ada pilihannya mau pembetulan yang keberapa gitu ya. 1, 2, 3, dan seterusnya. Pembetulan itu bisa kapan aja sepanjang belum dilakukan pemeriksaan gitu. Dan pemeriksaan sendiri itu bisa datang kapan aja ya gitu. Oke. Kemudian hanya kirim token ini adalah jadi pada saat kita nanti mau lapor SPT, kita membutuhkan token tersebut atau kode verifikasi atau kode validasi ya, kode token misalkan sederhananya itu bisa kita kirim ke alamat email kita atau ke alamat atau ke nomor handphone kita ya yang terdaftar di DJP online. Jadi eh, pada saat kita mau minta EVIN gitu kan pasti diminta untuk menuliskan alamat email dan juga nomor telepon. Nah, itu yang harus diperhatikan ya, karena itulah yang nanti sebagai dasar token tersebut serta bukti penerimaannya itu dikirimkan ya. Jadi dikirimkan semua korespondensi di pajak itu melalui email yang terdaftar di DJP ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan, oh alamat email saya lupa nih, nah silakan dicek lagi di menu profile ya. Jadi di sini di, di menu profile itu ada ya, seperti itu, di alamat emailnya. Gitu. Kalau mau diganti silakan. Kemudian kita bisa kirim di sini, kirim permintaan.
sampai nanti terunduh ya, sampai nanti file Adobe-nya ini terunduh dengan sempurna. Oke, di sini sudah notifikasinya adalah sukses, unduh formulir dan kirim token telah berhasil. Jadi token itu nanti akan dikirimkan ke email kita. Jadi nanti silakan cek di emailnya masing-masing apakah di situ menerima token dari DJP seperti itu. Nah, ini adalah proses download-nya atau proses unduhnya tadi aplikasi file dari e-form-nya sendiri ya. Jadi e-form itu diunduh dulu baru nanti bisa kita isi gitu. Nah, untuk isinya sendiri tidak memerlukan koneksi internet ya, tapi kalau mau dikoneksikan juga nggak masalah. Jadi e-form itu apa namanya bisa mengisinya secara online, secara offline atau di luar jaringan. Tapi nanti ketika kita mau submit, ketika kita mau kirim itu harus terhubung dengan koneksi internet seperti itu. Oke, kita coba buka filenya. Oke, ini adalah tampilan e-form yang sudah berhasil kita buka tadi ya. Jadi untuk Adobe Reader sendiri ini hanya bisa dibuka di PC atau laptop ya. Kemudian bisa untuk sistem operasinya sendiri bisa menggunakan Windows maupun Mac OS ya gitu. Jadi silakan pakai MacBook atau pakai laptop atau PC yang berbasis Windows juga bisa. Nah, di lampiran 4 di sini atau lampiran paling belakang ya atau lampiran paling awal itu kita diminta untuk menghitung untuk mengisi ya. Jadi hanya mengisi saja tidak perlu menghitung, mengisi daftar harta dan juga daftar kewajiban kita gitu ya. Kalau sebelumnya kita sudah pernah pakai e-form sebelumnya, maka daftar harta yang tahun lalu itu otomatis terisi di sini. Jadi misalkan tahun 2021 sudah pernah mengisi nih. Nah, maka di tahun 2022 juga otomatis terisi ya. Jadi tinggal kita sesuaikan aja, tinggal kita adjust saja kira-kira saldonya, saldo di tabungan kita misalkan atau di uang kita atau hal-hal yang sifatnya liquid ya, aktiva lancar itu tinggal kita update saja saldonya. Atau kalau misalkan ternyata ada aktiva tetap kita yang sudah terjual ya sudah silakan itu dihapuskan saja. Misalkan mobil sudah dijual, ya silakan itu tinggal dihapuskan aja atau diganti dengan harta yang lain ya. Misalkan katakanlah mobil sudah dijual tahun 2022. Nah, kemudian kan hasil penjualannya itu dibuat atau dijadikan apa? Misalkan dalam bentuk deposito, entah itu eh, saham dan sebagainya ya. Jadi ketika harta ada yang terjual itu biasanya pastikan ada pengganti ya, pasti ada pengganti harta dalam bentuk lain. Nah, itu tetap silakan dimasukkan. Jadi katakanlah mobilnya dihapus karena sudah dijual, tapi kemudian bentuknya apa? Jadi deposito misalkan kayak tadi ya gitu. Dan pengisiannya juga harga perolehan ya, jadi harga histori. Jadi kalau kayak mobil, kendaraan, rumah gitu ya, ruko, tanah gitu, itu adalah harga perolehan. Harga pada saat kita membeli barang tersebut. Sementara kalau yang sifatnya lancar ya, kayak tabungan, deposito, kemudian saham, misalkan itu adalah harga posisi di akhir tahun. Jadi posisi saldo di akhir tahun itu berapa. Sementara hutang juga sama ya, hutang juga kemarin sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kalau misalkan ternyata harta itu kita belinya dengan cara KPR, kredit, dan sebagainya, maka silakan tulis KPR-nya atau kreditnya itu di kolom atau di bagian utang ya. Gitu. Jadi misal yang tersisa ya, jadi di sini jumlah peminjaman adalah jumlah yang tersisa. Jadi misalkan katakanlah kita KPR selama 15 tahun, nah di tahun 2022 ini, di akhir tahun 2022, kira-kira posisi utang kita kepada KPR tersebut itu sisanya berapa? Jadi kan itu biasanya kita minta dulu ya, kita minta dulu rekening korannya ke bank, kira-kira posisi Mbak, posisi Desember 2022, kira-kira utang KPR saya masih sisa berapa sih? Nah, itu pasti bank punya angkanya, punya datanya ya. Jadi tinggal kita masukkan aja. Termasuk juga misalkan kartu kredit, kemudian eh, kendaraan bermotor dan sebagainya, itu biasanya pasti pihak kreditur pasti punya datanya. Berapa sih kira-kira posisi utang yang masih harus saya lunasi gitu ya? Itu pasti ada.
Kemudian di sini ada daftar anggota keluarga, itu harus diisi ya. Jangan lupa NIK-nya ya, NIK juga harus diisi. Jadi misalkan yang jadi tanggungan kita ya, katakanlah em, istri, anak, orang tua, mertua gitu ya, silakan dimasukkan. Sesuaikan dengan yang benar-benar kita tanggung ya, seperti itu. Misalkan kita punya 2 anak, ya sudah berarti nama istri dan nama anak kita tulis di sini. Jangan lupa nomor NIK-nya ya. Jadi kalau misalkan masih bayi gimana Pak? Di KK itu pasti ada nomor NIK-nya. Jadi kalau misalkan bayi baru berumur setahun, 2 tahun, yang belum punya KTP gitu ya. Nah, eh, kalau nggak salah anak kecil sekarang juga sudah ada yang namanya kartu sendiri ya. Dia punya kartu kayak kartu KTP gitu, tapi yang untuk bayi ya biasanya. Tapi kalau nomor NIK-nya sendiri itu biasanya kita bisa lihat di kartu keluarga kita. Jadi pastikan pada saat mengisi ini sudah kita siapkan data-datanya ya, misalkan akte tanah, kemudian BPKB mobil, kemudian kayak tadi rekening koran tabungan, kemudian dan juga kartu keluarga ya, seperti itu. Oke, kemudian setelah itu tinggal kita lanjutkan di sini. Kemudian ini adalah PPA final ya. Kita kosongkan dulu, misalkan ini. Nah, ini adalah PPH yang bersifat final. Nah, ini tadi ya, kuncinya ada di lampiran 3 ini. Jadi kalau untuk UMKM itu kuncinya ada di sini. Nah, di halaman 3 itu adalah penghasilan yang bersifat final. Nah, untuk UMKM itu kalau di video saya sebelumnya ya, itu kan ini tidak perlu kita centang ya, gitu. Nah, cuman berhubung ini adalah sudah diupdate ya, sudah diupdate, sudah pakai aplikasi yang barunya, yang file terbarunya. Jadi pastikan untuk eh, kapan kapan kita bisa lihat file ini baru atau tidak, itu biasanya terlihat di sini. Jadi di nomor 16 ini itu centangnya, daftar centangnya ini adalah PP23 atau PP55. Nah, kenapa ada ini? Karena secara secara aturan pun PP23 itu sudah resmi dicabut ya. Penggantinya adalah PP55 tahun 2022. Gitu. Jadi secara resmi sebenarnya PP23 itu sudah tidak berlaku, hanya memang untuk yang masih menggunakan PP23 ya, jadi kayak contoh orang pribadi, CV, badan, dan sebagainya, yang masih menggunakan PPh final 0,5%, itu memang jangka waktunya masih mengikuti aturan PP23. Tapi secara umum, penghitungannya, pelaporannya, segala macam, itu sudah mengikuti aturan di PP55 tahun 2022. Jadi di sini kita centang saja. Nah, kemudian kita bisa langsung masuk ke sini, PP23 atau PP55. Nah, di sini alamatnya tinggal kita tulis aja ya, misalkan Bekasi, di jalan mana gitu ya, silakan. Nah, di sini ada yang namanya impor, ada yang kita bisa key in sendiri. Gitu. Nah, kalau impor nanti saya jelaskan. Kalau ini berarti kita harus tambah masing-masing ya. Misalkan di sini NPWP-nya warna merah ini harus diisi ya. Jadi jangan sampai ada di setiap lampirannya itu ada warna merah. Nah, setelah itu isi NPWP seperti ini, masa pajaknya ya. Jadi Januari alamatnya di mana? Kasih tadi ya, peredaran brutonya. Nah, ini ya yang kemarin sudah sempat saya jelaskan, berhubung sekarang ada batasan 500 juta, maka kalau di aplikasi yang lama atau di file yang lama, ini kan sudah otomatis ya, jadi ini sudah warna kuning biasanya. Nah, ini adalah warna merah, artinya ini bisa kita tulis secara manual pajaknya. Nah, berhubung kemarin saya sudah apa namanya, nah, ini ya, berhubung kemarin kan saya sudah pernah membuatkan file Excel-nya ya, jadi untuk apa istilahnya membantu saja kira-kira omsetnya seperti berapa. Nah, di sini ada angka-angkanya ya, jadi misalkan Januari 115. Ini kan berarti pajaknya masih nol ya, karena masih di bawah 500 juta. Kemudian, jadi kita isi dulu di sini. Misalkan di sini adalah 100 tadi ya, 115. Pajaknya berarti masih nol. Kemudian sampai nanti kita tulis di bulan Desember ya, seperti itu. Ini juga sama. Kalau mudahnya tinggal kita copy paste aja ya. Oke.
Februari, kemudian Bekasi. Kemudian tadi di Februari misalkan 120 juta ya. Nah, kita tulis di sini 120 juta. Oke, sampai selesai ya, sampai nanti bulan Desember. Oke, tadi itu ya cara pertama itu adalah kita harus input satu persatu ya. Jadi di sini tambah-tambah terus sampai nanti Desember. Sesuaikan angkanya berarti sama dengan contoh di Excel saya kemarin ya. Jadi misalkan Januari, Februari, sampai nanti Desember nilainya adalah yang di sini, yang nominalnya. Kemudian pajaknya sendiri dan ini ya sudah saya sesuaikan. Jadi misalkan tadi ya Januari sampai Desember kita isi bulannya masing-masing. Kemudian peredaran brutonya ini semuanya. Kemudian pajaknya sendiri adalah yang ini ya, yang pajaknya ini. Jadi mulai bulan misalkan berarti mulai bulan Mei kita baru membayar pajaknya. Kenapa? Karena di bulan Mei lah ini sudah melebihi 500 juta. Jadi kalau misalkan sampai dengan Desember itu belum melebihi 500 juta ya berarti di sini semuanya pajaknya adalah nol seperti itu. Jadi kita bisa input satu persatu sesuaikan angkanya yang ada di eh, Excel kita ya atau PDF kita seperti itu. Itu adalah cara yang pertama. Atau cara yang kedua di sini kita bisa menggunakan impor data ya. Jadi impor Excel-nya atau CSV-nya ya. Jadi pada saat kita tadi ya, pada saat kita download filenya, download file e-form ini, di sini ada kolom sendiri laman e-form PDF. Nah, ini adalah untuk mengimpor CSV ya. CSV dan informasi lainnya dapat Anda akses pada link berikut. Nah, silakan klik ini ya. Nah, nanti setelah kita klik ini, itu otomatis akan masuk ke laman seperti ini. Laman e-form. Jadi kita tinggal unduh saja yang bagian orang pribadi ya di sini. SPT PP orang pribadi yang formulir 1770, kita unduh saja format dan contoh pengisiannya. Jadi di sini kita klik unduh. Kemudian kita cek di sini apakah sudah masuk ya di sini. Nah, kita buka. Nah, di sini ada daftar PP 46 atau 23 ya. Jadi ini masih pakai nama yang lama PP 46. Jadi pengganti PP 23 adalah PP 4 sorry. Awalnya PP 46 berubah menjadi PP 23, kemudian sekarang jadi PP 55 tahun 2022 seperti itu. Nah, ini tinggal kita buka saja menggunakan Excel ya di sini. Kita buka pakai Excel-nya. Oke, seperti ini. Nah, Excel-nya sendiri ini adalah NPWP-nya, kemudian masa pajak, alamat, dan peredaran brutonya. Seperti itu. Jadi ada hanya peredaran brutonya saja ya yang kita input di sini. Nah, NPWP-nya tinggal kita sesuaikan dengan NPWP kita tadi ya. Misalkan NPWP yang ini, NPWP-nya ini ya. Oke, kita cek, kita masukkan ke sini. Jadi ini lebih cepat sebenarnya. Oke, pastikan kita pakai tanda petik ya di atasnya, jadi biar eh, formatnya tidak berubah. Kemudian masa pajaknya juga ditulis aja angkanya ya, jadi Januari sampai dengan Desember seperti itu. Oke, sampai Desember seperti ini. Kemudian kita pilih tadi alamatnya di Bekasi ya. Oke. Kemudian peredaran brutonya. Nah, ini tadi ya kita bisa apa namanya unduh dari sini peredaran brutonya. Angkanya ada di sini. Oke, kita cek di email yang tadi ya. Kita timpa saja. Oke, seperti ini ya. Kalau sudah sampai dengan Desember ini, kita tinggal save as saja di sini. Atau save aja ya, di sini bisa langsung. Nah, jangan lupa pada saat kita mau sebelum impor ya, kita matikan dulu aja ini.
Oke, setelah itu kita balik lagi ke e-form-nya ini. Nah, tinggal kita impor saja ya. Jadi ada namanya impor data. Kita klik. Kemudian tadi ya, contohnya ini file yang tadi. Oke, ternyata salah. Oh, ini tadi salah ya. Saya coba perbaiki terlebih dahulu. Oke, jadi kita coba impor data lagi ya di sini. Kemudian kita cek yang tadi, daftar PP 4623 ini. Kita coba cek. Oke, ternyata masuk datanya benar, ada 12 bulan. Hanya ternyata di sini SP, PPN, PPh yang dibayarkan itu ternyata belum diisi otomatis ya. Jadi di sini mau nggak mau kita harus isi secara manual dulu. Tinggal kita lihat file Excel kita tadi ya. Misalkan Januari. Tadi kan mulainya dari bulan Mei ya. Berarti Desember itu 625, November 450. Jadi kita isi tetap kita isi manual ya ternyata 625. Kemudian di sini tadi adalah 450, 450. Oke, kemudian kita previews apa halaman sebelumnya ya. Jadi mulai dari bulan Mei di sini bayarnya. Kita coba copy di sini apakah bisa. Ternyata nggak bisa. Jadi kita harus mau nggak mau tetap harus input satu persatu ya. 180. Kemudian Juni itu tadi ada sebesar 450. Juli itu 425 600. Oke. Ini 450. Di sini 425. Kemudian di sini 600 ya, setengahnya dari 120. Yang ini September, September Oktober itu adalah sebesar 445 dan 480 ya. Sini, oke. 445 dan 480. Oke, sudah semua. Jadi pajak yang dibayarkan adalah sebesar 3.655.000 ya. Kita coba cek sama nggak angka ini dengan yang tadi ya. 3655. Kita coba cek tadi 3655 ya. Jadi sudah benar, sudah pas. Nah, setelah itu, setelah semuanya sudah terisi ya. Jadi dari bulan Januari sampai em, Desember di sini kita sampai dengan Desember ya di sini. Em, jangan lupa pindahkan nilai ini ke lampiran 3. Jadi lampiran 3 kita pilih ya. Oke, nah baru setelah itu tinggal pilih selanjutnya di sini. Oh, ternyata masih ada yang belum diisi atau ada yang salah tadi ya. Oh, nolnya ini ya. Ini kita ketik 0 lagi aja ya, berarti. Nah, kalau sudah seperti ini, pastikan tidak ada yang warna merah lagi. Kita klik selanjutnya. Oke, berhasil. Setelah itu lampiran 2 berhubung kita ini tidak eh, usahanya hanya UMKM aja ya, tidak ada penghasilan lain asumsinya, maka pasal 22 ini tidak ada kredit pajak, tidak ada pemotongan pasal 21, 22, 23, tidak ada, maka ini bisa kita kosongkan. Setelah itu, kita klik selanjutnya. Eh, Lampiran 1 halaman 1 ini adalah apabila Anda pembukuan ya. Pembukuan berhubung kita UMKM, kita pilihnya yang pencatatan ya. Di sini sudah otomatis. Jadi halaman 1, lampiran 1 ini tidak perlu kita isi. Begitu juga dengan yang pekerjaan bebas di sini ya. Ini kita bisa nolkan dulu. Sama. Kemudian yang lainnya juga kita nolkan juga ya. Kita bisa nolkan semuanya di sini. Berhubung kayak tadi. Karena kenapa kok dinolkan? Karena memang usaha kita hanya UMKM saja. Oke, ini sudah. Terus tinggal
kita lengkapi tanggalnya, misalkan tanggal hari ini, oke, 24 Februari 2023. Pak, ini ada tanda tangan, perlu diisi nggak? Nggak perlu ya. Jadi tanda tangannya tidak perlu kita kasih tanda tangan basah atau digital gitu, nggak perlu. Jadi dikosongkan aja kalau ini. Setelah itu tinggal kita submit ya. Nah, pada saat kita mau submit, itu kita harus unggah lampiran terlebih dahulu. Nah, unggah lampirannya itu apa? Unggah lampirannya yang kemarin yang saya berikan ya. Jadi silakan file Excel-nya ini silakan dijadikan PDF dulu ya. Jadi silakan di save as gitu ya. Silakan seperti ini save as, kemudian ke dalam bentuk PDF. Nah, itu silakan setelah itu kita upload ke sini ya. Kita upload ke sini peredaran bruto, kemudian setelah itu tinggal kita klik kode verifikasinya yang ada di email, kita kopikan itu kode verifikasi itu ke kotak yang ada di sini, kemudian kita klik submit. Jadi semudah itu untuk pelaporan untuk yang UMKM ya. Jadi kita hanya perlu tadi ya, hanya perlu yang ada di lampiran apa namanya 3 tadi. Kemudian kalau kita mau back, kita mau ke halaman sebelumnya ini nggak bisa karena ini harus di-upload terlebih dahulu ya. Jadi kita unggah aja lampirannya, lampiran sederhana gitu ya. Misalkan kita pilih deh yang bentuknya PDF ya, asal aja misalkan sementara misalkan ini. Oke, seperti inilah ya. Tapi yang jelas tadi ya filenya yang harus kurang lebih seperti inilah. Ini sebagai contoh aja, tidak harus sama seperti ini. Ini hanya memudahkan aja ya. Ini saya ubah ke 55 gitu ya. PP 23 atau 55 gitu ya. Tahun 2022. Oke, jadi seperti ini. Kalau sudah, tadi ya kita upload ke sini. Nah, berhubung ini sudah kita upload ya, jadi kita bisa cek lagi di lampiran-lampiran sebelumnya tadi ya. Kita cek sudah benar tidak. Pastikan tadi ya, hanya di halaman 3 ini saja yang harus kita isi ya. Dan ini sudah otomatis ya. Jadi kita centang dulu, baru nanti tinggal kita bisa input satu persatu, atau yang tadi ya, kita bisa juga menu impor tadi, impor datanya. Seperti itu. Oke, dan setelah itu kita harus input mau nggak mau manual satu persatu ya pajaknya gitu. Kalau misalkan memang itu di atas 500 juta. Tapi kalau di bawah 500 juta, maka tadi ya pajaknya bisa nol semua. Oke, barangkali itu semoga tutorialnya mungkin agak panjang, agak detail juga. Tapi semoga informasi ini berguna bagi Anda, khususnya untuk UMKM ya. Semoga Anda bisa lapor tepat waktu, bisa mengisinya dengan benar, dan balik lagi, pajak itu adalah sistemnya adalah self-assessment. Jadi Anda mendeklar sendiri, Anda mengungkap sendiri kira-kira penghasilan Anda berapa, kemudian pajaknya berapa. Dan itu ya silakan ya dilakukan pencatatan, diakui secara jujur dan sebagainya. Semoga informasi ini berguna bagi Anda. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.